Nah, Kompas.com. Setelah pertarungan beberapa hari, Papa kalah perang melawan COVID-19. Apa yang menyebabkan Papa kalah? Hoax berperan besar dalam hal ini di luar komorbid. Kalimat ini memulai sebuah utas yang dibagikan pemilik akun Twitter Helmi Indah HV. Helmi membagikan utas itu pada 15 Juli 2021. Kisah yang dibagikan Helmi viral. Apa yang diceritakan Helmi menjadi gambaran bahwa hoax yang selama ini menyebar seputar COVID-19 bisa berpengaruh sangat besar dan merenggut nyawa. Salah satunya nyawa ayah Helmi yang terinspeksi virus corona dan berpulang pada 14 Juli lalu. Halo semua, papa saya baru saja meninggal positif COVID dengan komorbid diabetes. Setelah pertarungan beberapa hari, akhirnya Bapak kalah melawan COVID-19. Lalu apa yang menyebabkan Bapak kalah? Hoax berperan besar dalam hal ini di luar komorbid. Kira-kira hoax apa ya yang menjadikan papahnya Hilmi ini meninggal? Apa hubungannya hoax dengan, kita lanjutkan ya. Saat dihubungi Kompas.com, Senin 19 Juli 2021, Helmi berbagi kisahnya. Gejala awal Helmi mengungkapkan, ayahnya, Nuriaman 60 tahun yang tinggal di Tegal, Jawa Tengah, mulai merasakan gejala awal infeksi COVID-19 pada Selasa 6 Juli 2021. Menurut Helmi, ketika itu ayahnya mengeluhkan pusing, kan bapak ada diabetes, jadi kami mengiranya efek dari gulanya lagi tinggi, kata Helmi pada dihubungi Kompas.com Senin 19 Juli 2021. Keesokan harinya, pusing yang dikeluhkan sang ayah tak kunjung reda, tetapi gejala yang dikeluhkan justru bertambah. Ketika itu, Helmi yang tinggal di Depok, Jawa Barat, dan kakaknya yang tinggal di Tegal mulai curiga bahwa ayahnya terinfeksi COVID-19. Udah mulai curiga nih. Helmi, ayahnya di Tegal, Helmi di Depok. Kakaknya yang tinggal di Tegal dan Helmi di Depok mulai curiga nih ayahnya terinfeksi COVID-19. Jadi kakak beradik itu pun mengujuk ayah agar mau menjalani tes swab untuk memastikan sakit yang diderita adalah COVID-19 atau bukan. Namun sang ayah menolak dengan alasan 2 hari sebelumnya sudah dites swab antigen dan hasilnya non reaktif. Akhirnya, kakek Helmi yang punya kenalan dokter meminta rekomendasi obat-obatan untuk merawat sang ayah di rumah. Tak mau dibawa ke RS, takut di COVID kan? Helmi mengatakan pada Sabtu 10 Juli 2021 dan Minggu 11 Juli 2021 kondisi kesehatan ayahnya kian memburuk. Akan tetapi ayahnya menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Kakak sudah bolak-balik ajak ke rumah sakit, tapi papa takut di COVID kan? Takut nanti malah tambah kenapa-napa. Akhirnya, kakak Helmi berinisiatif untuk memanggil dokter ke rumah untuk meriksa kondisi kesehatan ayahnya. Sekalian biar bisa dikasih penjelasan sama dikasih vitamin booster sama diinfus dulu. Karena papa kan makannya juga tambah susah. Minum obat juga cuma pereda nyerinya aja, kata Helmi. Helmi mengatakan, selama menjalani perawatan di rumah, keluarga selalu memantau saturasi oksigen sang ayah. Ia mengungkapkan pada Senin 12 Juli hingga Selasa 13 Juli saturasi oksigen ayahnya terus menurun. Akan tetapi kelangkaan oksigen membuat Helmi dan saudara-saudaranya sempat kesulitan mendapatkan tabung oksigen untuk sang ayah. Mereka akhirnya bisa kembali mendapatkan tabung oksigen untuk sang ayah pada Selasa 13 Juli sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Bapak bisa dioksigen pakai tabung kecil yang 8 liter, kata Helmi. Detik-detik kematian. Sekitar pukul 11.23.30 waktu Indonesia Barat, pukul setengah 12 malam ya. Pada hari yang sama, oksigen 8 liter yang digunakan sang ayah sudah habis terpakai. Papa bilang, kok susah bernapas lagi ya? Terus cek saturasi ternyata sudah di 40, kata Helmi. Karena tak mungkin lagi mengisi tabung oksigen tengah malam, kakak Helmi akhirnya membawa sang ayah ke salah satu rumah sakit di Tegal. Pada Rabu 14 Juli 2021 dini hari hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat, ayah Helmi akhirnya masuk ke ruang IGD, instalasi gawat darurat. Dikasih oksigen, mulai baik saturasinya, mulai naik walaupun belum kembali ke normal. Paling enggak sudah lebih enak lah, sudah
bisa bernapas, ujar Helmi. Selang beberapa jam kemudian, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pada hari yang sama, sang ayah akhirnya masuk ke ruangan isolasi untuk pasien COVID-19. Jam setengah satu itu papa masih teleponan sama kakak saya. Kakak kasih semangat untuk makan dan minum obat. Namun pukul 13.15 pihak rumah sakit mengabarkan keluarga ini bahwa sang ayah mengalami perburukan kondisi. Kakak langsung nyamperin rumah sakit. Nah, ketika telepon dari rumah sakit itu maksudnya ada kondisi sudah dicoba dibantu tekan dada pertolongan pertama karena waktu itu nafas sudah nggak ada, kata Helmi. Pada Rabu 14 Juli 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, Helmi menerima telepon dari kakaknya mengabarkan bahwa sang ayah sudah meninggal. Nah, jadi detik-detik kematian ini setengah 12 malam ya, dikasih oksigen 8 liter, lalu habis oksigennya, saturasinya turun di 40, susah napas. Kemudian karena tak mungkin lagi musim-musim tengah malam, jadi sang ayah dibawa ke rumah sakit di Tegal. Lalu ayahnya masuk rumah sakit jam 3 dini hari, masuk IGD, dikasih oksigen, jadi mulai membaik saturasinya, mulai naik kembali normal, paling enggak sudah lebih enak lah, sudah bisa bernapas. Jadi setelah beberapa jam 11 siang ya, hari yang sama, masuk ke ruang isolasi untuk pasien COVID. Nah, lalu jam 1.15 kondisi ayahnya mengalami perburukan, kakaknya langsung ke rumah sakit. Lalu pukul 2 siang, Helmi menetapkan bahwa dari kakaknya mengabarkan bahwa sang ayah sudah meninggal dunia. Nah, ini rentetan hoax yang membawa kematian. Helmi mengatakan sejak awal ayahnya sebenarnya percaya dengan adanya corona dan memahami bahwa saat ini terjadi pandemi corona di berbagai negara. Tapi hoax masif ya, terutama sejak rencana vaksin di beberapa pemerintah membuat ayah akhirnya terpapar menyesatkan. Informasi ini ayahnya terpapar informasi-informasi yang sesat, dari vaksin terbuat dari babi lah, dan tudingan bahwa vaksin berbahaya, membuat sang ayah takut dan akhirnya menolak untuk divaksin. Belum lagi hoax tentang interaksi obat yang diklaim memperburuk kondisi dan akhirnya menyebabkan kematian. Helmi hal ini menyebabkan ayah takut minum obat dan takut dirawat rumah sakit. Ini mengungkapkan pengalaman pahit yang ia alami dan rasakan membuat sadar bahwa bahaya dari informasi yang menyesatkan. Kalau dari yang saya rasakan, literasi digital itu ternyata harus ada. Kalau bahasa Islamnya kan memang kita harus bertabayun terhadap semua informasi kan. Cari informasi yang benar, meng-cross-check semua berita, enggak cuma percaya dari satu saja, tapi yang perlu kita cek kan kajian ilmiah juga seperti apa. Tak hanya itu, Hilmi juga pesan kepada semua orang luar sana agar tidak mudah menyerah ketika mengedukasi orang tua dengan informasi yang benar, terutama yang berkaitan dengan COVID-19. Jangan putus semangat untuk mengingatkan orang tua. Yang jadi salah satu penyesalan saya sebenarnya kok enggak setiap hari ingetin terus, minimal untuk vaksin lah, kata Hilmi. Oke, jadi di sini hubungannya hoax itu yaitu ayahnya ini takut ya, takut ke rumah sakit berobat, takut di COVID kan, nah karena terpapar informasi-informasi yang sesat. Nah, dari sini Helmi berkesimpulan bahwa itulah hubungannya dengan kematian ayahnya, bahwa perlunya kita meng-cross-check informasi-informasi yang benar dari berita-berita digital ataupun media sosial lah yang tersebar di banyak informasi di dunia digital ini. Hoax masif dan pemerintah terus-menerus menggulirkan program vaksinasi untuk mempercepat memperkuat
imunitas dari masyarakat, sehingga apabila sudah terimunisasi sekitar 70% seperti Amerika, 70%, tidak perlu lagi menggunakan masker kalau di Amerika ya. Nah, tapi nanti belum tahu untuk yang di Indonesia bagaimana kebijakan selanjutnya. Ya, kita lihat aja lah, semoga informasi dari Helmi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita terhindar dari hoax dan juga dapat memberikan informasi-informasi yang benar. Kita ingatkan juga keluarga kita agar terus-menerus meng-cross check atau memvalidasi berita-berita yang bersumber dari informasi digital. Demikian rekan-rekan semua, salam edukasi, salam berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.